Halo guys, kita akan bahas file handling sekarang. Nah, latar belakang dibutuhkannya file apa sih? Karena kalau kita menyimpan data, misalnya teks, aku sayang kamu di memori, maka ketika program berhenti, maka data itu akan hilang. Nah, gimana supaya data itu nggak hilang pada saat program berhenti atau di close? Ya, caranya data itu disimpan di hard disk. Maka disebut file, seperti file yang kita kenal di operating system kita. Nah, itulah terbelakangnya. Nah, sekarang kita mau pakai yang kedua, kita mau tahu analogi. File itu kayak suatu benda yang kamu nggak terlalu perlu dibilang, dan kamu nggak perlu, kamu disarankan nggak perlu tahu dalamnya banget. Jadi ada bagian-bagian dirahasiakan. Cuman kamu dikasih tahu cara menggunakannya. Itu adalah cara analogi file. Nah, yang kedua kita akan langsung bicara tentang cara pakainya, nggak terlalu detail lah, terlalu pusing. Nah, bagaimana kita supaya bisa makainya aja. Nah, jadi kita perlu pertama itu mendeklarasikan sebuah pointer. Nah, pointer yang berstruktur file. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, kita di ini kan statement mendeklarasikan pointer kan, dengan tipe data file asterisk. Nah, kalau biasa pointer kan integer asterisk x sama dengan dan y misalnya gitu. Nah, ini pointer juga namanya file, dan alamat, dan pointer biasanya diberikan nilai alamat. Nah, nilai alamat itu disediakan oleh fungsi fopen ini. Nah, jika kamu lihat di sini kan, ini juga kan ini kan bukan tipe data yang dasar. Ini adalah tipe data yang beda dari integer, char, float gitu kan. Ya benar, ini adalah structure guys. Sebenarnya structure. Nah, kita tahu kalau structure itu kan, tapi kan kalau structure definisikannya begini Pak, struct, nama struknya, baru nama variable struct itu. Kenapa cuman struct diikuti pointer? Nah, yang pertama ini adalah pointer ke struct, dan ini adalah struct. Jadi berbeda ya guys, ini dua berbeda, tapi sama-sama memakai struct. Nah, kita mau bahas cara memakai struct. Yang ini cara memakai struct tanpa type def, tanpa alias, ya tetap apa adanya ya, mahasiswa. Nah, ini memakai struct yang pakai type def atau alias, aka. Jadi kalau misalkan ini mahasiswa ini punya alias, ditaruh di ada statement type kayak di sini, misalnya aliasnya pelajar, maka di sini bisa dipanggil pelajar M1 gitu guys, nggak perlu struct mahasiswa lagi gitu ya guys. Itu bedanya, makanya di sini tinggal file. Nah, itu satu selesai kan. Nah, kita bahas tentang bintang nih, bintang di langit ya guys. Nah, tetap guys, kalau mau bikin pointer harus ada asterisk, ada bintang, maupun tipe data yang nggak standar integer tetap, ataupun dengan kata lain tipe data yang struktur tetap pakai pointer. Jadi ini pada dasarnya agak unik guys. Ini adalah pointer dengan tipe data file. Sama aja kalau kamu mau bikin pointer dengan tipe data struct, ini juga bisa guys. Nah, itu nanti dicoba-coba. Nah, itu ya guys. Jadi sekarang kita udah paham ini adalah structure, dan structure itu punya unsur body ya. Bodinya itu yang disembunyikan, itu nggak boleh tahu deh des. Jadi yang kita boleh tahu itu adalah yang kita perlu tahu dalam menggunakannya adalah kita mau menuliskah, mau membacakah, dan atau mau append. Ada banyak lain, kita bahas WR aja. W itu write, kalau di sini R nanti jadi read, baca. Dan ini nama file yang mau dibaca. Dan ini kalau nama file yang mau dibaca ada di satu folder dengan skripsi ini yang kita jalankan, maka ini nggak perlu, ini cukup relatif, cukup gini ya, data.txt. Tapi kalau dia ada di folder lain, maka kamu harus taruh alamatnya lebih detail, slash ya. Setelah file ini dapat dikasih alamat, kamu udah boleh pakai guys. Nah, cara makainya gimana kan?
Nah, itu pakainya di sini guys, di fungsi fungsi ada di fungsi, pakai fungsi, tapi fungsi-fungsi itu kayak itu apa guys, spesifik, ada yang spesifik dan ada yang global. Jadi spesifik itu apa, fungsi spesifik. Nah, kita baca tadi kan kita tahu di WR. Nah, anggap aja ini W itu berenang dan R itu menyelam. Jadi ada pekerjaan yang hanya bisa dilakukan di menyelam dan di udara. Nah, F' itu hanya bisa dikerjakan di dalam mode W, nggak bisa dalam mode R, hanya bisa dikerjakan dalam mode apa tadi? Water ya, air ini tadi ya. Nah gitu guys. Nah, file itu digunakan di fungsi F', yaitu untuk ibaratnya mengetahui file mana yang mau gue kerjain di sini. Jadi kan kalau kita pakai analogi boss dan koki, maka koki kan baca ini, oh setelah dia mengeksekusi ini statement ini, dia tahu, oh kamu maunya file yang itu yang kasih tulisan ini gitu guys, baru di close. Nah, di close itu apa? Nah, kalau kita pakai analogi apa tadi, koki ini ya udah close, kita lepasin tuh struktur variabel yang berisi struktur dari file yang kita baca dan pointernya. Nah, itu kadang kita suka bingung tuh guys. Nah, jadi kita bikin aplikasi. Nah, inilah data teks yang sudah dibaca dan dari hard disk dimasukkan ke RAM. Ini adalah RAM contohnya. Ini untuk mempermudah visualisasinya. Dan ini adalah FP atau apa? File pointernya. Data dari file pointer. File pointer tuh ada di 14 dan data ada di 00 alamatnya. Nah, itu udah dialokasiin guys. Nah, sekarang kalau kita close gini, ini harusnya lepas guys, gitu ya. Nah, itu jadi ketika kamu udah berhasil F-open, jebret, maka file struktur akan menempati di sini guys, yang hijau-hijau ini, nilainya, dan nilai pointer akan menempati di sini, gitu ya guys. Itu untuk bayangkan apa hasil dari statement ini. Dan ini seperti apa guys, kayak misalnya kamu bikin char pointer nama sama dengan buka kutip totardo tutup kutip. Jadi totardo itu ada di sini guys, dan pointernya ada di sebelahnya gitu guys. Nah, setelah close itu kita udah bahas tulis file. Sekarang kita bahas baca file. Nah, kalau kita baca dan tulis itu, ingat ya guys, sama-sama filenya sama-sama ditaruh RAM dulu guys. Mau dibaca kah, mau ditulis kah, taruh di RAM. Dan ingat guys, kalau mau baca lagi, kalau mau pakai membaca, dia harus deklarasikan pointer lagi guys. Kenapa ini nggak dideklarasikan lagi? Kenapa nggak pakai deklarasikan file pointer? Kenapa nggak pakai ini lagi? Karena udah di sini, ini tinggal, karena file pointernya udah didefinisikan di sini guys. Tinggal kasih nilai guys. Tinggal kasih apa, nilai apa? Kalau pointer seharusnya dikasih nilai alamat. Jadi fopen ini akan membuka data.txt isi filenya, misalnya I love you sayang. Nah, itu ditaruh di sini hijau-hijau. Di kursi-kursi hijau-hijau ini, kalau ini diibaratkan restoran, kursi dan meja makan, atau bioskop, bangku bioskop, kalau ini dia diibaratkan bioskop ramnya, dan dia pakai mode R. Dan pakai mode R tuh yang ibaratnya tadi kan, kalau W itu air, R itu di udara, maka yang bisa dilakukan di udara F-gates gitu guys. F' tadi nggak bisa lagi dipakai F-gates. Jadi nah, kita udah definisikan dari sini adalah sebuah array sebuah array dengan jumlah elemen 100 dan tiap elemen tipe datanya char. Maka kita udah bisa pakai itu variabel isi di fungsi fgets ini. Jadi ini artinya ambil tulis ke isi 100 buah byte dengan yang file yang mana itu adalah alamat yang ada di variable file. Kemudian cetak
isi file %s/n isi. Jadi isi di sini akan mengisi di sini, artinya akan cetak isi file titik dua. Ini isi file akan mengisi sini ya, lalu close dan return. Oke guys, sekarang kita demokan aja langsung guys, kita demokan. Nah ingat guys, kamu nggak bisa lagi dibuka di Programmis, tapi bukanya di online GDB. Nah ketika di run ini cuman online GDB yang bisa, nah dia itu bisa memberikan kamu kuasa untuk membuat file seperti ini. Belajar C itu seru, kalau Programmis nggak bisa guys, sehingga kamu bisa menjalankan semua program dengan jalan bagus. Nah ini kan isi dari file, inilah file yang ibaratkan ini ada di hard disk. Jadi itu ibaratkan kalau di simulasi kita itu ini guys, data yang kita buat di file di disk itu. Jadi mirip ya guys, antara visualisasi kita, program visual dan program compiler di GDC, online GDB maksudnya. GDB guys, bukan GDC. Kita kembali ke code. Nah itu kan belajar file itu berisi gara-gara ini guys, kerjaan ini guys. Nah kemudian ini kan ada guys, isi file titik dua belajar C seluruh itu berasal dari sini guys, printf. Itu artinya udah berhasil, file ini udah berhasil dibaca dan ditampilin guys, dan ditulis. Oke itu aja guys, semoga berguna ya guys. Masih banyak fungsi-fungsi lain, semoga ini cuma basic aja untuk bisa membuka wacana. Terima kasih guys.